Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sobat Tani. Kembali lagi dalam channel Serba Serbi Tani. Kali ini kita akan mengulas tentang penyakit hawar daun bakteri atau yang orang-orang sebut kresek. Bagaimana cirinya dan bagaimana cara mengatasinya? Seperti apa ciri-ciri padi yang terkena penyakit hawar daun bakteri? Berikut kita saksikan bersama-sama dalam bentuk gambar berikut ini. Gambar-gambar ini sering kita lihat di komentar-komentar Facebook. Namun kita masih bingung mana itu kresek, bercak bergaris, bercak daun, busuk batang, busuk leher atau potong leher, dan hawar pelepah. Kita saksikan ini dua padi, daun padi ya. Yang kiri itu kresek, yang kanan itu bukan kresek. Ini adalah bercak daun atau blas ini. Ini kresek. Apa itu ciri utama kresek? Yaitu menguning dari pucuk daun. Ini kuning. Ini ciri utama kresek ya. Kuning mulai dari pucuk daun sampai ke bawah, terus ada bercak-bercak ini. Ini tuh ciri utama kresek. Kalau nggak ada kuning-kuning pucuk ini berarti bukan kresek ya. Seperti ini, hijau royo-royo pucuknya, bercaknya masih sehat, ada bercak daun ya. Pucuknya masih hijau. Ini bukan kresek, tapi di tengah daun sudah ada bintik-bintik ini seperti ini. Tapi pucuknya sehat. Itu enggak kresek. Kalau ini kresek, ciri-cirinya ini kuning terus merambat sampai bawah. Ada bercak-bercaknya. Ciri lain dari penyakit bakteri adalah ketika kita raba daunnya, ini seperti ada air atau berlendir ya. Itu penyakit bakteri, bakterisida ini. Kalau diraba, dipegang gini, ini seperti ada air berlendir ya. Itu penyakit bakteri. Kalau enggak berlendir, itu penyakit lain. Cara mengatasinya dengan fungisida, kalau bakteri dengan bakterisida. Oke, semoga cukup jelas. Lanjut ke selanjutnya, yaitu cara mengatasi penyakit disebabkan oleh bakteri dengan bakterisida. Dua cara untuk mengatasi penyakit bakteri, yaitu mencegah dengan sistemik dan mengobati dengan sistem kontak ya. Bakterisida yang berbahan aktif kontak. Kali ini kita akan membahas dengan bakterisida yang kontak. Obat ini yang saya sering gunakan yaitu Nordok. Apa itu Nordok? Fungisida atau bakterisida kontak berbentuk tepung merah yang disuspensikan dalam air yang mengendalikan busuk buah pada tanaman kakao, karat daun pada kopi, kresek atau blas pada padi, juga boleh untuk jagung. Ini bahan aktifnya tembaga oksida 56%. Jadi ini untuk kresek juga bisa, untuk potong leher padi bisa.
dan mencegah bule pada jagung. Ini kemasannya 100 gram ini. Saya pakai biasanya untuk 2 tank sampai 3 tank ini per bungkus ini. Bungkus kecil ini. Ini 100 gram berat bersihnya. Ini penyemprotannya tunggal ya, jangan dicampur karo nordok itu. Karena tembaga, bahan aktifnya tembaga ini. Harus spray tunggal, nggak boleh dicampur apapun. Penyemprotannya karena kontak itu sudah kena ya. Daun yang sudah kena kresek. Kalau belum kena kresek, jangan semprot pakai nordok. Pakai yang sistemik aja. Nanti di video lain kita akan membahasnya tentang blast dan kresek menggunakan sistemik. Ini pakai nordok, ini kontak. Ya, kontak. Kalau untuk jagung bisa untuk mencegah bule ya, dicampuran sama benihnya ini, dicampur sama benih. Ini penyemprotan 15, 21 dan 35 hari setelah tanam disemprot, itu bisa mencegah bule juga. Tapi kita kan fokusnya untuk padi, kita kresek dan penyakit blast atau potong leher ini bagus ya. Ingat dosisnya ini 1 bungkus 100 gram di spray tunggal untuk 2-3 tank. Itu pengalaman saya ya. Kalau bentuk cair, bakterisidanya dengan merek Glufosinate itu bagus juga, tapi di sini saya tidak akan membahasnya lebih dalam atau lebih lanjut. Mungkin di lain video kita bisa membahasnya kembali. Demikian sekilas tentang penyakit hawar daun bakteri dan cara pengobatannya, baik dengan nordok atau glufosinate. Bila ada hal-hal yang kurang jelas, bisa Anda tanyakan di kolom komentar atau menyarankan untuk membahas hal lainnya, bisa ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi sobat tani semua. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share sehingga channel ini dapat berkembang. Terima kasih sobat tani telah menonton video ini. Salam serba-serbi tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.